Terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua, beserta anggota Komisi di tingkat atas. Perkenalkan, saya Winardi, domisili dari Klaten. Saya beserta angkatan keempat bulan Maret kemarin. Di sini sebagian besar adalah teman-teman saya juga dan mengikuti peserta sebagai angkatan keempat. Setelah saya pulang, ya kurang lebih 1 bulan, saya terapi secara mandiri beberapa pasien karena terapi center di sana yang terdekat adalah Jogja. Tetapi Jogja hanya membuka 1 kali dalam 1 minggu, sehingga saya pikir kalau saya hanya mengikuti yang ada di Jogja, maka 30 kali pertemuan itu tidak bisa saya lanjutkan atau tidak bisa tertempuh untuk mengikuti kelas atas ini. Dan ternyata pada pertengahan bulan Mei, tanggal 15 Mei, saya mendapatkan WA dari Bapak Ongko. Beliau menyatakan apakah Ibu Winardi bersedia menerapi salah satu pasien yang posisinya ada di Sleman, Yogyakarta. Dan kemudian saat itu juga saya membalas WA beliau dengan sangat senang hati, dengan penuh rasa kehormatan bahwa saya diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk menerapi salah satu pasien. Saya mohon bantuan Bapak Ongko untuk alamat lengkap domisili dari pasien. Kemudian mendapatkan balasan kembali, alamat lengkap ada di Sendang Sriningsih, Sleman, di dekat Gua Maria. Kemudian saat itu juga saya meluncur ke tempat beliau, tetapi ternyata alamat itu kurang lengkap karena ada 2 Gua Maria. Jadi saya kesasar ke Gua Maria yang satunya, sampai di tengah hutan saya bingung mau mencari alamat yang nggak ketemu. Akhirnya saya telepon keluarganya, kebetulan ini keluarga rumahnya di tengah gunung. Ibunya yang menjawab pun tidak bisa memberikan alamat yang lengkap seperti apa. Intinya dari Gua Maria itu terus saja, ya sudah saya terus naik gunung. Sampai di sana tidak ada rumah satupun, saya bingung, telepon lagi sinyal hilang. Ya sudah, akhirnya saya balik turun lagi, baru bisa telepon. Ketika telepon, ternyata anaknya atau kakaknya pasien ini menjawab, "Ibu di mana? Nanti saya jemput. Ini ancar-ancarnya di sini, saya di posko ini." "Bu, itu bukan Gua Maria yang dituju. Gua Maria kami lewatnya jalan rayanya Jogja, bukan lewat yang ini." Wah, berarti saya harus menggok lagi sekitar 1,5 jam, padahal itu sudah malam. Sudah di jam 9 malam karena nyari-nyari dari maghrib itu nggak ketemu. Akhirnya ya karena memang sudah ada itikat kita mau ke sana untuk terapi, akhirnya tetap kami lanjutkan. Akhirnya ketemu, itu sudah di jam 10 malam. Saya masuk ke rumah beliau dan memang itu di tengah gunung sekali, sangat susah ditempuh ya. Dan ketika saya masuk di sana, nama pasien tersebut adalah Frater Yosef Leo Wiyadi, usianya 30 tahun. Saya pengkajian terlebih dahulu. Ternyata 2 tahun yang lalu beliau pernah kecelakaan, gegar otak berat, kemudian koma, masuk rumah sakit, dioperasi atau kraniotomi dan dibuka tulang tengkoraknya. Sampai saat ini belum dikembalikan ya. Pasca operasi tidak sadar selama 72 hari dan setelah 72 hari sadar dengan kondisi tidak bisa apa-apa, lumpuh total. Jadi semua organ termasuk organ pencernaan dari mulut itu tidak ada respon sama sekali. Kedua tangan itu menekuk ke arah dalam sampai telapak tangan ini dekok atau bolong dengan jumlah 4 jari ke dalam ini. Jadi kelihatan seperti tulang itu sudah ini mengoreng ya, jadi ada lubangnya kanan kiri. Kondisi kaki pada mata kaki kanan kiri juga mengoreng, dan kondisi di tulang belakang atau sakrum itu juga ada luka selebar 10 cm yang dalam di sana karena memang sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Dan kalau kita membayangkan ya seperti orang Ethiopia, jadi sudah tinggal kulit, tulang, dan hanya melihat mata saja yang masih melihat, tetapi pandangan itu sangat kosong, jadi tidak ada respon apa-apa. Kemudian saya langsung memberikan terapi sekitar 60 menit pada cakra ke-7, cakra ke-6, kemudian cakra ke-5, cakra ke-4 sampai cakra ke-3. Jadi saya tidak menyentuh pada cakra ke-2. Kemudian selama 60 menit setelah saya selesai terapi,
respon yang diterima pasien, dia memperlihatkan seperti orang marah. Ya, pandangannya marah seperti mau berontak, keluar keringat yang begitu banyak, suhu tubuh naik, tetapi kondisi badannya bukan semakin lemes tapi semakin kejam. Ya, itu respon yang terjadi di hari pertama, tetapi ibunya sudah saya beritahu bahwa setiap respon dari terapi apapun, termasuk dengan teknik energi medicine atau logitologi ini, pasti ada respon, ada reaksi, dan tujuannya adalah untuk kebaikan. Jadi jangan dihentikan atau merasa a priori atau merasa wah ini nanti menyakiti anak saya, seperti itu. Tujuan kami untuk datang adalah untuk kebaikan, untuk kesembuhan. Jadi mohon diterima dengan baik, dan alhamdulillah memang diterima dengan baik. 3 hari kemudian saya terapi ulang. Kondisi pasien belum begitu nampak perubahan, tetapi sudah bisa minum. Dengan minum kurang lebih setengah gelas atau 100 cc, bisa makan tetapi belum bisa menelan. Dia makan buburnya bayi. Saya suruh mencoba bubur bayi, ternyata bisa. Kemudian respon masih belum ada. Saya melakukan terapi yang sama sampai ke titik cakra ketiga. Selesai titik cakra ketiga, respon yang saya lihat, respon marah sudah tidak ada. Jadi sudah tidak ada penolakan, menerima, begitu juga dengan keluarganya. Yang nampak terjadi begitu pesat adalah ketika saya kunjungan ketiga. Kunjungan ketiga, pasien sudah responnya sangat bagus, ya. Makan sudah bisa banyak, makan seperti porsinya bayi, umur 1 tahun, minum itu juga sudah bisa menelan dengan baik. Si pasien juga sudah bisa mempunyai respon emosi. Jadi kalau dia tidak suka dengan makanannya, kata ibunya, disemburkan. Kalau dia doyan, dihabiskan. Jadi kalau masuk mulut ya diterima, tapi habis itu disemburkan karena nggak enak mungkin gitu kan rasanya. Akhirnya saya mengatakan ke ibunya untuk disiasati. Dia sukanya rasa apa, tetapi nutrisinya harus terpenuhi. Rasanya saja yang dirubah. Ternyata dengan kondisi seperti itu bisa dirubah rasanya. Beliaunya suka, ya dilanjutkan makannya. Kemudian sudah bisa memperlihatkan mimik. Jadi pandangan dia suka, pandangan tidak suka, diajak bercakap-cakap secara non-verbal sudah menunjukkan respon. Kemudian minggu keempat lebih signifikan lagi, di mana pasien ini semua luka yang ada, terutama di punggung atau di tulang ekor itu sudah sembuh, sudah menutup total. Kemudian tangan sudah bisa dari menekuk seperti ini sudah bisa dibuka, tetapi dengan bantuan. Belum bisa membuka sendiri, tapi dengan bantuan sudah tidak seperti awalnya kan tidak bisa kita buka saking kakunya. Jadi ini sudah mau dibuka tanpa penolakan. Tapi kondisi kaki itu masih menekuk sampai ke arah perut. Jadi sampai menekuk ke perut, tangan juga seperti ini ya. Kalau kita melihat ada dokumentasinya memang sangat memprihatinkan kondisinya. Sampai akhirnya saya minta bantuan dengan Pak Ongko pada waktu itu karena pasien itu harus dikeluarkan dari rumah, ibunya sudah tua sekali, tidak kena sinar matahari. Jadi saya minta bantuan dengan Pak Ongko. Ya alhamdulillah, saya minta bantuan lampu infrared, saya sampaikan. Dan 2 hari saya berterima kasih sekali dengan Pak Ongko, lampu infrarednya datang. Jadi langsung saya tidak perlu repot-repot kalau terapi harus keluarin pasien dulu, dipanaskan dulu supaya dapat sinar matahari, itu sudah tidak bisa dilakukan di rumah setiap hari mungkin. Dan kemudian sampai saat ini kami tetap melakukan terapi, dan perkembangan terakhir pasien setelah diterapi kurang lebih hampir 3 bulan ya, saat ini sudah bisa duduk sendiri, tapi masih dengan bantuan ya. Jadi kalau duduk sendiri itu masih goyang-goyang badannya. Jadi belum kadang ya dari duduk ngerti-ngerti kayak anak bayi itu jatuh sendiri, geblak sendiri ya seperti itu. Tetapi respon ini sudah sangat baik sekali, dari pasien tidak bisa apa-apa tetapi sekarang sudah bisa duduk. Kemudian walaupun duduk itu belum sempurna, posisi kaki yang awalnya sangat menekuk sekarang berubah, dia sudah bisa menapak kakinya. Nah ini yang masih perlu kita lakukan terapi lanjutan terhadap pasien yang bernama Bapak Frater Yosef Triuliani. Ya semoga mohon bantuan dari semua teman-teman dan rekan-rekan yang ada di sini, pasien tersebut bisa sembuh secara optimal, walaupun kita mengatakan mungkin dalam waktu dekat tidak sempurna, tapi perlahan-lahan jika Allah menghendaki pasti terjadi kesempurnaan. Dan saya juga berterima kasih sekali
saya bersama rekan saya bernama Ibu Novita Budi Santoso dari Solo, karena beliau posisinya jauh, jadi mereferensikan ke saya pada waktu itu karena rumah saya lebih dekat jarak tempuhnya. Nah, ini kita selalu berkolaborasi dengan beliau, dan saat ini kami menghimpun dana melalui Pak Ongko juga mohon persetujuan, karena masih banyak terapi-terapi yang harus kami lakukan, karena tidak bisa hanya mungkin dengan teknik ini saja, tapi kebutuhan untuk perawatan medis juga perlu kami lakukan. Dan untuk makanan yang awalnya setiap minggu harus masuk lewat infus, diberi albumin, sejak kunjungan saya ketiga sudah tidak diberikan sama sekali karena sudah bisa mengkonsumsi makanan secara normal, tetapi nutrisinya masih belum terpenuhi. Hanya berat badannya sudah terlihat sekali, sudah berisi, tulangnya sudah tidak nampak sekali seperti pertama kali saya terapi. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih sekali kepada Logikologi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan ilmu ini, menerapkan ilmu ini kepada pasien-pasien yang ada. Semoga untuk kedepannya ilmu ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih.